Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Giza Putri dari kelas 2E nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan rancang bangun tempat sampah otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih sangat minim. Banyak orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, yang membuat lingkungan tercemar. Untuk mengatasi kebiasaan masyarakat tersebut, diciptakanlah fasilitas tempat sampah semenarik mungkin sehingga masyarakat akan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Untuk itulah penulis mempertimbangkan untuk membuat suatu alat yang dapat berfungsi untuk menarik minat masyarakat terutama anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Maka dari itu penulis ingin membuat sebuah alat yakni rancang bangun tempat sampah otomatis berbasis IoT. Kemudian di sini ada rancangan penelitian dan juga jenis penelitian. Pada rancangan penelitiannya, yang pertama itu ada start, kemudian studi literatur, kemudian perancangan software dan hardware, kemudian ada perancangan sistem, kemudian pembuatan alat, kemudian apakah alat sudah selesai, apabila sudah kita lanjutkan ke pengujian alat, kalau misalnya belum kita kembali ke perancangan sistem. Kemudian apakah sistem bekerja, apabila iya, pengambilan data, apabila tidak perancangan sistem kembali. Kemudian setelah mengambil pengambilan data, kemudian ke analisa kinerja alat dan kesimpulan, kemudian selesai. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian dan pengembangan. Tujuan dari penelitian dengan sifat pengembangan maksudnya adalah dengan memperluas dan juga memperdalam pengetahuan yang sudah ada. Pada penelitian yang akan dilakukan untuk merancang sebuah sistem tempat sampah otomatis menggunakan ESP32 yang dapat dikontrol melalui smartphone. Adapun pembuatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan sensor ultrasonik dan sensor PIR yang dihubungkan pada ESP32. Kemudian di sini ada diagram bloknya. Di sini ada sensor ultrasonik, sensor PIR, motor servo, LED, adaptor, relay yang dihubungkan dengan ESP32, kemudian ada access point, ada internet, Firebase, dan juga aplikasi Android yang saling berkaitan. Kemudian ada hardware dan software. Ini adalah hardware-nya. Di sini ada sensor ultrasonik sebagai sensor pendeteksi jarak, kemudian di sini ada sensor PIR sebagai sensor pendeteksi gerak, kemudian ada ESP32 sebagai otak dari penggabungan sensor, alat, dan penunjang lainnya, kemudian ada LED sebagai penanda apabila ada orang atau benda yang mendekat, dan sebagai penanda bahwa sensor ultrasonik berfungsi. Kemudian di sini ada motor servo yang sebagai sebagai motor yang membuka dan menutup tempat sampah, kemudian ada relay untuk menyuplai daya, kemudian ada protoboard sebagai tempat untuk menghubungkan antara alat dan bahan, kemudian ada kabel jumper sebagai konektornya untuk menghubungkan alat dan bahan. Kemudian di sini ada software-nya yang digunakan yaitu Arduino IDE sebagai aplikasi untuk membuat program, mengkompilasi dan mengupload program pada microcontroller ESP32. Kemudian yang kedua ada Firebase database yang digunakan untuk menyimpan data dan gerak. Kemudian ada Codular aplikasi untuk mengontrol alatnya. Kemudian ini ada flowchart-nya. Yang pertama mulai, yang kedua tahapan, kedua user akan menekan tombol press button start untuk memulai sistem kinerja start. Kemudian kinerja dari alat. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga, sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak. Apabila jarak lebih dari 50 cm, maka LED mati dan motor juga mati. Dan diberikan notifikasi bahwa jarak kurang dekat. Apabila kurang dari 50 cm, maka akan mendeteksi gerak. Tahapan kelima, mendeteksi apakah ada gerakan. Tahapan keenam, apabila tidak ada gerakan, maka LED mati dan motor juga mati, dan diberikan notifikasi bahwa tidak ada gerakan. Apabila ada gerakan, maka LED akan menyala dan motor akan hidup untuk membuka tempat sampah. Tahapan 7, LED akan menyala dan motor akan hidup. Tahapan 8, selanjutnya akan ada notifikasi jarak dan gerakan.
Tahapan ke-9 ketika sudah selesai menekan tombol press button stop. Kemudian selesai. Referensi penelitian adalah Amanda ini, seperti yang ditampilkan. Kemudian ini ada hasil pengujiannya setelah dicoba. Itu hasil pengujian sensor PIR dan ultrasonik. Jadi apabila pada sensor PIR dengan jarak 5,21 dan ada gerakan, maka LED-nya hidup. Apabila pada jarak 3,3 tidak ada gerakan, LED mati. Pada jarak 4,54 ada gerakan, LED hidup. Pada jarak 218 ada gerakan, LED tetap mati. Kemudian yang kedua, hasil pengujian sensor ultrasonik. Ini pada jarak 3 cm, LED-nya hidup. Kemudian pada jaraknya 40 cm, LED-nya mati. Kemudian pada jarak 4 cm LED hidup dan pada jarak 26 cm LED mati. Ini tabel sensor ultrasoniknya. Ini tabel yang waktu itu saya ukur sendiri dengan penggaris. Kemudian di sini ada sensor PIR, apabila ada gerakan LED hidup, apabila tidak ada gerakan LED mati. Kemudian ini adalah hasil pengujiannya untuk output LED dan motor servo. Jadi apabila pada jarak 27,29 tidak ada gerakan, LED mati, servo mati. Pada jarak 256,38 cm ada gerakan, LED tetap mati dan servo juga tetap mati. Apabila pada jarak 7,32 tidak ada gerakan, LED mati, servo juga mati. Pada jarak 4,73 ada gerakan, LED hidup, servo juga hidup. Kemudian ini outputnya motor servo pada jarak 25,6 cm tidak ada gerakan, servo mati. 25,8 cm ada gerakan, servo tetap mati. 4,78 tidak ada gerakan, servo mati. 2,78 ada gerakan, servonya hidup. Kemudian untuk output LED pada jarak 5,21 cm ada gerakan, LED-nya hidup. 3,3 cm tidak ada gerakan, LED-nya mati. 4,54 cm ada gerakan, hidup. 218 ada gerakan, mati. Terus ini ada hasil rancang bangunnya. Ini tampilan kodularnya. Kesimpulannya, hasil pengukuran pembacaan data sensor ultrasonik dapat rata-rata tingkat ketelitian sebesar 99% dan juga kesensitivitasan sensor PIR cukup tinggi. Kondisi terdeteksi objek mendekat dengan nilai data jarak kurang dari sama dengan 50 cm, maka akan menggerakkan motor servo untuk membuka tutup tempat sampah secara otomatis. Saran, dapat dibuat sistem yang membedakan antara manusia dan objek lain, kemudian desain interface di kodularnya lebih dipermudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.